Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kurosi. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk pembahasan kali ini yaitu bab dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sebelum mulai pembahasan, kita harus mengetahui dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama supaya siswa meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua, untuk menunjukkan sikap semangat ukhuwah dan kerukunan sebagai ibrah, sebagai pelajaran dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menganalisis substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian yang keempat, untuk menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini adalah timeline dari tahun ke tahun, mulai dari Nabi Muhammad SAW hijrah sampai Nabi Muhammad wafat. Pada tahun 621 Masehi, penduduk Madinah berikrar untuk memeluk agama Islam. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah, suku Aus dan Khazraj mengajak hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian di tahun 2 Hijriah yang bertepatan tanggal 8 Ramadan, Nabi Muhammad melakukan perang Badar. Dan di tahun 3 Hijriah Nabi Muhammad melakukan perang Uhud. Di tahun 5 Hijriah Nabi melakukan perang Khandaq. Dan tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad melakukan Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah. Dan Nabi Muhammad mengirim surat kepada para raja. Dan di tahun 8 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Syawal, Nabi Muhammad melakukan perang Hunain. Dan di tahun 630 Masehi atau 9 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan perang Tabuk. Dan di tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad menerima delegasi suku Arab atau yang disebut tahun perutusan. Di tahun 631 Masehi, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada, haji yang terakhir kali. Dan di tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya, Siti Aisyah. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi, telah datang 13 orang penduduk Madinah menjumpai Rasul SAW di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk memeluk agama Islam. Jadi 13 orang inilah yang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah. Kemudian pada tahun 620 Masehi datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah menuju Mekkah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji. Kemudian menjumpai Rasul SAW mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan mempertahankan Rasulullah dan pengikutnya serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Kemudian Rasulullah mau diajak hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan pada saat itulah kalender hijriah ditetapkan 1 Hijriah. 1 Hijriah itu berarti mulainya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Nabi SAW meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bersamaan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Pemimpin pemuda Quraisy yang bernama Suraqah
beserta kawan-kawannya mengepung rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mereka berusaha menangkap dan membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah kemudian Rasulullah menerima wahyu dari Allah, menerima perintah dari Allah yang berisi bahwa pada saat itu orang-orang musyrik Quraisy berusaha akan membunuh Rasulullah. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah tahu bahwa para kafir Quraisy mengepung rumahnya. Untuk itu Rasulullah langsung bergegas berhijrah ke Madinah. Setelah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril meminta agar Rasulullah jangan tidur di tempat tidurnya dan meminta supaya beliau langsung hijrah ke Madinah malam itu juga. Dalam tempat tidurnya digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasul SAW dan Abu Bakar As-Siddiq singgah di Kubah dan mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kubah. Rasulullah singgah di sini sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib yang hijrah dari Makkah. Jadi setelah rumah Rasul dikepung oleh kafir Quraisy dan digeledah rumahnya Rasulullah, ternyata yang di kasur di tempat tidurnya Rasulullah bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa saja hal-hal yang mendorong Nabi Muhammad hijrah? Yaitu alasan-alasannya ada 4. Yang pertama, karena kesulitan-kesulitan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, karena tekanan-tekanan kaum Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kemudian yang ketiga, karena dakwah menanamkan Islam di Madinah. Diajak untuk menyebarkan Islam di Madinah. Kemudian yang keempat, karena keadaan masyarakat Madinah yang sangat strategis, sangat mendukung. Kemudian beberapa faktor lain yang mendorong Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. Kemudian kafir Quraisy melarang tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Kemudian kafir Quraisy melarang keras bergaul dengan kaum muslim. Kemudian musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Ini adalah faktor-faktor yang mendorong Rasul SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Kemudian substansi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad di Madinah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor itu adalah kaum penduduk asli Madinah yang menerima Nabi Muhammad, yang menolong Nabi Muhammad, yang mencukupi kebutuhan Nabi Muhammad. Dan kaum Muhajirin adalah umat Islam yang ikut bersama Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah, disebut kaum Muhajirin. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, kebebasan beragama, melakukan adzan, sholat dan puasa, dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Kemudian substansi dakwah yang ketiga, Nabi Muhammad mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strategi apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah? Yang pertama, Nabi Muhammad meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat seperti membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah,
menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim, merangkul non-muslim. Dan yang kedua, Nabi Muhammad menulis surat kepada raja-raja untuk diajak memeluk agama Islam. Kemudian yang ketiga, penaklukan kota Mekah. Kemudian selanjutnya di tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan 8 Ramadan, terjadi Perang Badar. Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali yang terjadi dalam sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad dengan pasukan 305 orang, pasukannya berangkat keluar Madinah. Kira-kira 120 km dari Madinah, tepatnya di Badar. Badar adalah tempat perang tersebut, maka disebut Perang Badar. Kemudian pasukan Nabi bertemu dengan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah antara 900 sampai 1000 orang. Jadi jumlah kafir Quraisy lebih banyak, 3 kali lipat dari orang Islam. Dalam peperangan ini, Nabi dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan. Setelah kemenangan ini, salah satu suku Badui yang kuat tertarik untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian, Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Qainuqa yang turut berkomplot dengan orang Quraisy Mekah. Orang-orang Yahudi akhirnya meninggalkan Madinah dan menetap di Adriat perbatasan Syria. Jadi Perang Badar ini dimenangkan oleh umat Islam. Tidak masuk akal jika dipikir dengan logika. Nabi Muhammad beserta pasukannya hanya berjumlah 305 orang, sedangkan pasukan kafir Quraisy 900 sampai 1000 orang, 3 kali lipatnya. Berarti satu umat Islam melawan 3 orang kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolong, menurunkan bala bantuannya sehingga memenangkan umat Islam. Di dalam Perang Badar, Nabi Muhammad berdoa untuk minta kemenangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad dan memenangkan umat Islam melawan kafir Quraisy. Kemudian di tahun Hijriah, Nabi Muhammad melakukan peperangan lagi yang dinamakan Perang Uhud. Kekalahan dalam Perang Badar makin menimbulkan kebencian kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Oleh karena itu mereka bersumpah akan menuntut balas kekalahan tersebut. Maka pada tahun ketiga Hijriah, mereka berangkat ke Madinah dengan membawa 3.000 pasukan beronta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang di antara mereka memakai baju besi. Pasukan ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kedatangan pasukan Quraisy ini disambut Nabi Muhammad dengan sekitar 1.000 pasukan. Ketika pasukan Nabi Muhammad SAW melewati batas kota, Abdullah bin Ubay menarik 300 pasukan yang terdiri dari orang Yahudi dan kembali ke Madinah. Dengan pasukan yang masih tersisa 700 orang, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya. Pasukan Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy bertemu di Bukit Uhud. Kemudian perang besar pun berkobar. Mula-mula pasukan berkuda Khalid bin Walid gagal menembus dan menaklukkan pasukan pemanah Nabi. Pasukan kafir Quraisy kocar-kacir. Namun kemenangan yang sudah diambang pintu gagal diraih karena pasukan Nabi Muhammad termasuk pasukan pemanah tergoda oleh harta peninggalan musuh. Jadi ketika pasukan Nabi Muhammad sudah hampir menang, ada pasukan Nabi Muhammad yang tergoda oleh harta peninggalan musuh. Mereka tergiur untuk mengambil harta musuh.
padahal Nabi Muhammad sudah memerintahkan untuk jangan keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi ada pasukan yang ngeyel untuk keluar mengambil harta peninggalan musuh tersebut. Pasukan Khalid bin Walid berbalik menyerang. Pasukan pemanah dapat dilumpuhkan dan satu persatu pasukan Nabi Muhammad berguguran di medan pertempuran. Dalam pertempuran ini sekitar 70 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Setelah peperangan ini Nabi Muhammad SAW menindak tegas Abdullah bin Ubay dan pasukannya, Bani Nadir, satu dari dua suku Yahudi Madinah yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, diusir dari Madinah. Kebanyakan mereka pergi dan menetap di Khaybar. Kemudian di tahun 5 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan peperangan lagi yang disebut dengan Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Bani Nadir yang menetap di Khaybar berkomplot dengan musyrikin Quraisy, berkomplot dengan kafir Quraisy untuk menyerang Madinah. Pasukan gabungan mereka berkekuatan 24.000 pasukan. Pasukan ini berangkat ke Madinah pada tahun ke-5 Hijriah atas usulan dari Salman Al-Farisi. Umat Islam menggali parit untuk pertahanan. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan Perang Khandaq yang artinya parit. Selain itu, peperangan ini disebut dengan Perang Ahzab yang artinya sekutu beberapa suku. Karena Bani Nadir, orang Yahudi yang terusir dari Madinah, musyrikin Quraisy dan beberapa suku Arab yang masih musyrik berkomplot bersatu melawan pasukan Islam. Kemudian di tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad berhasil melakukan Fathul Makkah dan Nabi Muhammad mengirim surat kepada para raja. Pada tahun 6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram tanpa senjata. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin tertahan, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi dan kaum muslimin berkemah di sana. Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak mendapatkan izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Isinya yaitu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukannya tanpa mendapat rintangan. Inilah isi perjanjian Hudaybiyah. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk menguasai Ka'bah. Yang pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Bila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Yang kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasainya Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi Muhammad sendiri akan memeluk Islam. Kemudian pada tahun 8 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Syawal terjadi Perang Hunain. Meskipun Mekah telah ditaklukkan, tidak semua suku Arab bersedia tunduk pada Nabi Muhammad.
ada dua suku yang masih melakukan perlawanan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Bani Saqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Mekah dan Taif. Kedua suku ini berkomplot bersatu melawan Nabi Muhammad SAW dengan alasan menuntut balas atas berhala-berhala mereka yang ada di Ka'bah yang telah dihancurkan oleh tentara Islam ketika penaklukan Mekah. Kemudian di tahun 9 Hijriah atau 630 Masehi terjadi Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang yang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad. Perang ini terjadi karena kecemburuan dan kekhawatiran Heraklius atas keberhasilan Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh Jazirah Arab. Untuk itu, Heraklius menyusun kekuatan yang sangat besar di utara Jazirah Arab dan Syria yang merupakan daerah taklukan Romawi. Dalam pasukan besar ini bergabung Bani Ghassan dan Bani Lahmidas. Kemudian di tahun 910 Hijriah, Nabi Muhammad menerima delegasi suku Arab atau yang disebut tahun perutusan. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dengan musyrikin kaum kafir Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad adalah dengan kirim surat kepada para raja-raja, para penguasa-penguasa negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirimi surat oleh Nabi Muhammad adalah Raja Ghassan Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Tidak ada satupun dari raja-raja tersebut yang menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk Islam. Semuanya menolak dengan cara yang beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar, seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad ia bunuh dengan kejam. Kemudian di tahun 631 Masehi, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada. Tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada atau haji yang terakhir kali. Dalam kesempatan ini, Nabi Muhammad menyampaikan khutbah yang sangat bersejarah. Ketika matahari telah tergelincir, Nabi menunggang untanya yang bernama Al-Qaswa. Nabi Muhammad berangkat dan tiba di lembah yang berada di Urana. Di tempat ini, dari atas untanya Nabi Muhammad memanggil orang-orang, dan diulang-ulang panggilan itu oleh Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf. Kemudian di tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad wafat di rumah istrinya. Setelah Haji Wada pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah jatuh sakit. Kemudian Rasulullah wafat di pangkuan Siti Aisyah. Betapa romantisnya Nabi Muhammad dengan istrinya, sampai-sampai meninggal pun ia berada di pangkuan Siti Aisyah. Ketika sakaratul maut, malaikat Israel datang turun kepada Nabi Muhammad. Sebelum mencabut, malaikat Israel bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku mencabut nyawamu? Aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawamu. Apakah engkau berkenan? Apabila engkau tidak berkenan, aku akan kembali lagi ke langit." Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat Israel, "Ya Israel, apabila engkau telah diutus Allah, maka kerjakanlah. Jangan ditunda-tunda lagi." Ini adalah salah satu akhlaknya malaikat Israel kepada Nabi Muhammad. Kepada manusia yang termulia, manusia yang paling suci, tidak langsung main cabut saja, akan tetapi minta izin terlebih dahulu dengan penuh akhlak, dengan penuh kasih sayang. Karena Nabi Muhammad bersedia untuk dicabut nyawanya,
malaikat Israel langsung mencabut perlahan-lahan mulai dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya. Setelah sampai di pusar, Nabi Muhammad menjerit kesakitan, menjerit dengan keras seperti kesakitan. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Israel, "Ya Israel, apakah seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku? Apakah seperti ini yang akan dirasakan oleh pengikutku ketika sakaratul maut nanti?" Kemudian malaikat Israel menjawab, "Tidak ya Rasulullah, tidak seperti ini. Ini adalah cabutanku yang paling ringan seperti ini. Karena engkau adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak berani mencabut dengan keras, aku mencabut dengan perlahan-lahan sekali." Kemudian mendengar jawaban dari malaikat Israel, Nabi Muhammad kaget. "Seperti ini yang dirasakanku, padahal kamu telah mencabut dengan pelan-pelan. Lalu bagaimana dengan umatku yang tidak taat kepada Allah? Lalu bagaimana dengan umatku yang sering melakukan perbuatan dosa? Lalu bagaimana dengan umatku yang sering melakukan maksiat? Lalu bagaimana dengan umatku yang sering meninggalkan salat, sering meninggalkan puasa, tidak mau ibadah kepada Allah? Bagaimana yang kau lakukan ketika mencabut rohnya saat sakaratul maut?" Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk ringankan sakaratul mautnya untuk umatnya. Oleh karena itu di akhir hayatnya Nabi Muhammad tidak mengucapkan kata-kata apapun kecuali Nabi Muhammad menyebut ummati, ummati, ummati. Yang keluar dari lisan suci Nabi Muhammad hanyalah menyebut umatku, umatku, umatku. Betapa kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai sedang sakaratul maut pun Nabi Muhammad ingat kepada umatnya. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada malaikat Israel, "Ya Israel, tolong kumpulkan semua rasa sakit yang akan engkau cabut, rasa sakit yang engkau cabut kepada umatku, dikumpulkan jadi satu, dan taruh rasa sakit tersebut, lampiaskan kepadaku, biar aku semua yang menanggung rasa sakit semua umatku." Subhanallah, begitu baiknya Nabi Muhammad kepada kita, betapa baiknya Nabi Muhammad sayang kepada kita, sehingga Rasulullah mau menerima sakitnya seluruh umatnya, biar Rasulullah yang menanggungnya. Nabi Muhammad wafat hanya meninggalkan harta sebidang tanah yang kemudian diwakafkan kepada Baitul Mal. Tetapi sebagai Rasul, beliau wafat meninggalkan ajaran tauhid, meninggalkan Al-Quran dan hadis yang sangat berharga bagi umatnya. Tahun itu menjadi tahun yang paling menyedihkan bagi umat Islam. Semua umat Islam, semua sahabat Nabi menangis terisak-isak karena kehilangan seorang Rasul, seorang yang paling dicintainya, seorang yang paling mempunyai akhlak mulia, seseorang yang paling baik menjadi panutannya, telah tiada, telah meninggalkan dunia ini. Di tahun 11 Hijriah, 12 Rabiul Awal, Rasulullah kembali ke rahmatullah, kembali dipanggil Allah karena Allah Subhanahu wa taala sudah ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah wafat,
banyak sekali terjadi perubahan-perubahan yang dibawa Nabi Muhammad, yang pada mulanya masyarakat Arab berbudaya jahiliyah. Pada mulanya bangsa Arab sebagai bangsa pendusta yang tidak mau berpikir, bangsa Arab sebagai bangsa yang pembangkang, bangsa Arab sebagai bangsa yang musyrik, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah kuburan dan benda-benda lain untuk disembah, dengan mengatakan untuk sebagai perantara menghampirkan dirinya dengan Tuhan. Kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka bangsa Arab menjadi bangsa yang berjiwa persatuan, bangsa yang percaya diri sendiri dan mampu berjihad. Kemudian wilayah seluruh Jazirah Arab dalam wilayah kekuasaan negara Islam. Kemudian bangsa Arab terkenal dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sebagai bangsa Arab, orangnya mendapatkan pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangsa Arab sebagai muslimin yang dipercaya oleh Allah untuk mengemban amanat dari Allah berupa agama Islam yang telah disempurnakan, diridhoi dan dipenuhi nikmat atasnya. Di dalam bukunya yang berjudul 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, buku yang ditulis oleh Michael Hart yang menempatkan Nabi Muhammad pada urutan pertama, menyatakan bahwa beliau adalah satu-satunya orang dalam sejarah yang sangat berhasil baik dalam hal keagamaan maupun kehidupan, berhasil mempengaruhi semua orang, membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, dari zaman kebodohan menjadi zaman yang penuh ilmu ini. Itulah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sejarah singkat dari dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.